Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi hipertensi. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mia Rosita dengan NIM 19482011049. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang patofisiologi hipertensi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi di mana tekanan darah kita berada di 130/80 mmHg atau lebih. Nah, tahukah kamu bahwa hipertensi menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia? Menurut WHO, lebih dari 1,13 miliar orang terkena hipertensi di seluruh dunia. Apa saja sih gejala-gejala terjadinya hipertensi ini? Yang pertama ada penglihatan kabur, yang kedua kuping sering berdenging, atau bahkan jantung sering berdebar-debar dan sering sakit kepala. Nah, apa sih penyebab terjadinya hipertensi ini? Yang pertama ada asupan garam berlebihan, jumlah nefron berkurang, bahkan stres bisa menjadi penyebab hipertensi loh. Perubahan genetis pada tubuh kita, obesitas, dan yang terakhir ada bahan-bahan yang berasal dari endotel. Kenapa faktor-faktor ini bisa menyebabkan hipertensi? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, ada asupan garam berlebihan. Asupan garam berlebihan ini dapat menyebabkan retensi natrium ginjal kita meningkat. Jika retensi natrium ginjal kita meningkat, maka meningkat pula volume cairan pada tubuh kita. Nah, meningkatnya volume cairan pada tubuh kita ini akan meningkatkan preload pada tubuh kita. Meningkatnya preload pada tubuh itu sama dengan meningkatnya tekanan darah atau yang sering disebut dengan hipertensi. Yang kedua, jumlah nefron berkurang. Nah, pada keadaan jumlah nefron berkurang ini akan menyebabkan dua kondisi, yaitu retensi natrium ginjal meningkat dan penurunan permukaan filtrasi. Nefron terdapat di bagian dalam ginjal. Keadaan ini dapat memicu tekanan darah karena volume cairan meningkat. Dan keadaan itu dapat meningkatkan preload pada tubuh kita. Meningkatnya preload sama dengan meningkatnya tekanan darah dalam tubuh atau yang sering disebut dengan hipertensi. Yang ketiga, stres. Stres dapat meningkatkan tiga kondisi yang memicu penaikan tekanan darah, yaitu 1. Penurunan permukaan filtrasi. Yang kedua, aktivitas berlebih pada saraf. Dan yang ketiga, renin-angiotensin berlebihan. Jika ketiga kondisi ini dibiarkan akan meningkatkan kontraktilitas atau terjadinya kenaikan kontraksi saraf. Keadaan ini dapat mengakibatkan kontraksi fungsional dan hipertrofi struktural yang dimana akan mengakibatkan pengecilan pembuluh darah yang lama-kelamaan akan meningkatkan tahanan prefer. Tahanan prefer ini jika terus-menerus meningkat, maka akan meningkatkan tekanan darah atau hipertensi. Yang keempat, ada perubahan genetis. Perubahan genetis yaitu perubahan yang terjadi pada tubuh oleh gaya hidup dan beberapa faktor lain. Jika dibiarkan dapat mengakibatkan perubahan membran sel dalam tubuh. Keadaan ini akan mengakibatkan kontraksi fungsional dan hipertrofi struktural, yang dimana keadaan ini mengakibatkan pengecilan pembuluh darah di dalam tubuh yang akan menyebabkan meningkatnya tahanan prefer. Nah, meningkatnya tahanan prefer ini dapat meningkatkan tekanan darah.
Yang kelima ada obesitas. Nah, pada obesitas, keadaan ini akan mengakibatkan hiperinsulinemia, yaitu pada kondisi ini mengakibatkan jumlah insulin dalam darah lebih tinggi dari biasanya, yang akan menyebabkan hipertrofi struktural dan akan mengakibatkan meningkatnya tahanan prefer. Jika tahanan prefer ini meningkat, maka lama-kelamaan akan memicu tekanan darah. Jika tekanan darah meningkat, itu akan menyebabkan hipertensi. Yang kelima, ada bahan bahar yang berasal dari endotel. Bahan bahar yang berasal dari endotel ini akan mengakibatkan hipertrofi struktural, yaitu di mana pada penyempitan di dalam pembuluh darah akan menyebabkan meningkatnya tahanan prefer yang lama-kelamaan mengakibatkan meningkatnya tekanan darah atau hipertensi. Jika tidak disembuhkan, hipertensi dapat menyebabkan komplikasi seperti jantung koroner, stroke, gagal ginjal, bahkan kebutaan. Nah, oleh sebab itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih.